Halo, halo Taurus. Halo Taurus, oke ya. Halo juga crosswatcher yang lagi mantau Taurus. Ini general reading energi banyak orang yang punya bercat Taurus. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya. Atau disebut vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kita mau lihat tentang Taurus di 2024 ya. Taurus 2024 tentang pesan dari ilahi, semesta, malaikat, leluhur, dan pesan dari seseorang. Mungkin ada ya pesan dari dia untuk kamu. Oke? Kita lihat. Oke, tada. Jadi, aku lihat ya, ada pesan dari ilahi, dari yang maha kuasa. Ini dikatakan, kamu itu harus peka. Kamu harus peka, kamu harus sadar, ya melihat tanda-tanda ya di kehidupan kamu. Melihat tanda-tanda di sekitarmu. Yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu rasakan, ya kamu harus peka. Kenapa dibilang gitu ya? Karena kamu itu harus berhati-hati terhadap berbagai situasi. Kamu harus hati-hati bicara, kamu harus hati-hati ngomong, harus hati-hati juga bertindak ya. Jadi apa-apa tuh jangan terbawa emosi, apa-apa tuh jangan mudah marah. Mengambil tindakan, mengambil keputusan, jangan saat marah, jangan saat emosi. Takutnya nyesel, takutnya menyesal, begitu. Jadi ya aku ngerasa kamu rentan terhadap energi-energi yang mungkin energinya itu efeknya nggak enak gitu ya. Ya kadang hidup itu kayak gitu. Kadang hidup ini kayak ya nggak selamanya senang kan. Nggak selamanya kita mulus aja. Ada sih saat-saat memang hidup ini tidak mudah. Hidup ini tidak mulus seperti yang kita mau ya. Jadi di sini aku ngerasa kamu rentan terhadap hal-hal yang beresiko gitu. Makanya dibilang berhati-hati. Hati-hati ngomong, hati-hati bicara, hati-hati bertindak. Takutnya merugikan kamu lah. Takutnya ya bikin kehidupan kacau gitu kan. Jadi hati-hati. Hati-hati juga menjalani hidup, hati-hati berteman, hati-hati ngomong sama orang-orang, hati-hati menceritakan rahasiamu ya. Hati-hati mengumbar-ngumbar kehidupanmu, entah itu sama teman, sama saudara, karena ya takutnya itu bahaya ya kan. Atau banyaklah berhati-hati gitu, termasuk menggunakan uang ya, termasuk manajemen keuangan, harus hati-hati. Ini beberapa kalian kalau menggunakan uang, apalagi uang ini sebagai modal, apalagi uang ini kan sensitif, ya hati-hati menggunakannya. Jadi mungkin lebih perhitungan aja aku lihatnya, ya. Ya, semesta bilang dengerin intuisimu. Semesta bilang dengar kata hatimu. Jangan jalan pikiranmu sendiri, jangan logika terus ya. Jangan egomu terus diikuti.
Jangan keras kepalamu terus ya, yang dimaui gitu. Ya, dengar intuisi, dengar kata hati ya. Jadi kalau kamu ngerasa ada firasat nggak enak ya, hati-hati. Kalau kamu rasa ada firasat nggak beres ya, waspada gitu. Tapi kalau firasatmu bagus, lanjutkan. Begitu ya. Jadi dibilang ya dengar intuisi sih. Dengar kata hati ya. Di situ ada suara ilahi, ada suara semesta, malaikat, leluhur ya. Ada petunjuk di kata hatimu. Oke? Oke. Jadi aku ngerasa ada pesan malaikat ya. Kamu jangan terjebak sama pikiranmu sendiri ya. Jangan terjebak sama jalan pikiranmu sendiri gitu. Makanya dibilang jangan terlalu keras sama diri sendiri. Supaya nggak terlalu keras. Supaya tidak terlalu keras jalani hidup ini ya. Ini beberapa kalian rentan anxiety, rentan apa-apa overthinking, apa-apa kepikiran, apa-apa ya semua sih dipikirkan gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja berpikir ya, boleh-boleh aja kita punya pikiran gitu, tapi ya jangan terlalu didalami, apalagi ada masalah. Kalau ada masalah, fokusnya itu ke solusi, fokusnya itu nyari solusi gitu. Bukan sekedar mikirin masalah itu, berputar-putar di situ-situ aja ya. Coba kayak belajar gitu, nyari solusi. Kemana ya nyari solusi ini? Nah, itu harus dipikirin ya. Terus sih terus apa ya? Kadang kita itu mendramatisasi, kadang kita mendramatisir pikiran kita sendiri ya. Misalnya ada rasa takut, khawatir, cemas, ya kita tuh mikirnya kejauhan gitu, padahal belum tentu terjadi. Ada kan beberapa hal kita takutkan, kita cemaskan gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kamu berhati-hati ya, kamu menggunakan intuisi gitu. Cuma jangan terlalu takut ya. Jangan terlalu insecure, jangan terlalu minder, jangan terlalu ya aku nggak akan bisa, aku nggak akan mampu, aku nggak akan kuat, bla bla bla. Jangan seperti itu ya. Jangan gampang down ya, jangan gampang ngedrop. Ini berapa kalian kalau lebih fokusnya ke pikiran atau terlalu cemas ya, takutnya kita tuh sakitnya nggak secara mental aja, tapi juga bisa sakit fisik gitu. Contohnya ya kalau apa-apa kepikiran kan jadi gampang pusing, jadi gampang sakit kepala. Jadi mental itu ngefek ke fisik gitu kak ya. Jadi aku ngerasanya hati-hati dengan pikiranmu sendiri yang belum tentu terjadi gitu. Misalnya kamu mikirin ini, mikirin itu, padahal bisa aja pikiranmu itu kejauhan, padahal belum tentu itu terjadi gitu ya. Itu sih. Dan ya kalau bicara pikiran itu kan juga tentang energi gitu ya. Nah, hati-hati dengan pikiranmu. Usahakan pikiran itu yang baik-baik aja, pikiran itu yang positif, pikiran itu yang optimis ya, bukannya menyerah, bukannya ngedown, ngedrop ya. Tapi kalau kita optimis, kita berpikir positif ya, nanti hidupmu akan positif, hidupmu akan dimudahkan, hidupmu akan dilancarkan ya, hidupmu akan optimis gitu ya. Itu sih. Oke, kemudian nah, ini pesan leluhur, tetaplah beriman, bertakwa ya, berserah kepada Yang Maha Kuasa. Ya tugas kita kan cuma bisa berusaha. Tugas kita sebagai manusia ya berusaha, berdoa. Ya udah, mau gimana lagi ya. Jadi ya kamu harus meyakini, kamu harus percaya bahwa usahamu, perjuanganmu,
pengorbananmu, kebaikanmu itu nggak sia-sia. Pasti indah kok waktunya. Indah nanti hasilnya pada waktunya, ya. Entah cepat, lambat, entah kapanpun itu, ya yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau kamu menabur dengan kebaikan, ya nanti dapat kebaikan pada akhirnya, ya. Tuh. Jadi aku ngerasain banget dari tadi ada pesan jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, ya. Kalau mulai dari nol lagi, ayo. Mulai dari dasar lagi nggak apa-apa, ya. Kalau kita jatuh ya bangkit lagi. Kita jatuh lagi, ya bangun lagi gitu. Daripada kita diem aja, meratapi nasib, ya jangan gitu, ya kan. Jadi ya lakukan lagi yang kita bisa. Karena hidup ini kan perjuangan. Mau nggak mau ya kalau jatuh ya bangkit lagi. Kalau menurun ya naik lagi gitu. Kalau menurun semangat kita ya naikkan lagi semangat kita, ya. Kamu harus bisa semangatin dirimu sendiri. Kamu nggak bisa mengandalkan orang-orang. Kamu mau nunggu dia, mau nunggu teman, keluarga semangatin kamu ya capek berharap, ya. Mending harapkan dirimu untuk semangatin dirimu. Itu sih, ya. Dan aku ngerasa ini ya, ada pesan leluhur tentang sebenarnya ya kita itu sebagai manusia kan berusaha berdoa. Ya mungkin ada beberapa keinginan ya, mungkin belum bisa terwujud. Tapi soal kebutuhan, keperluan pasti tercukupkan. Aku bisa bilang gitu, ya. Jadi tahun ini soal kebutuhan, soal keperluan akan dicukupkan. Jadi kebutuhanmu artinya yang penting ya buat kamu, keperluanmu yang penting buat kamu akan dipenuhi, akan tercukupkan. Ada aja rezekinya gitu. Jadi ya sudah, ya kalaupun sedikit ya berarti cukup gitu. Walaupun ya keinginan kita itu ada belum terwujud, ya namanya juga keinginan. Keinginan manusia nggak habis-habis ya gitu. Keinginan beda dengan kebutuhan, ya. Pesan dari dia buat kamu, ya. Ini pesan dari siapa ini ya? Bisa dari siapa aja ya. Ada pesan dari seseorang untukmu tahun ini. Seseorang ingin kamu itu memikirkan hubungan ini. Seseorang ingin kamu memikirkan koneksi kalian. Mungkin ada yang berharap ya. Ada yang berharap kamu lakukan sesuatu berbuat apa berjuang begitu. Ya mungkin ada berharap kamu seperti itu. Oke? Tapi aku ngerasa ada beberapa capek ya. Ada beberapa jenuh di dalam hubungan ini. Ada yang capek, jenuh di koneksi ini. Beberapa bisa juga bosan. Bosan dalam situasi yang gitu-gitu aja. Atau jenuh ya. Jadi beberapa ya ada yang diam lah, pasif lah gitu. Apalagi kalau kita mikirin kerjaan, kita mikirin keuangan. Mungkin prioritas kita bukan percintaan gitu, ya. Ya beberapa begitu. Ada masanya ya. Ada waktunya kayak gitu. Oke, guys. Semangat ya. Semangat. Taurus ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Aku lihat ya. Mungkin sorry to say, maaf ngomong, maaf kata ya. Aku bisa bilang jangan gampang puas ya. Jangan gampang puas. Misalnya nih, kita nggak tahu kan, entah bulan berapa nanti naik kehidupanmu ya. Entah bulan berapa nanti naik keuanganmu atau finansialmu. Nah, jangan gampang puas.
apalagi sombong, apalagi angkuh ya. Karena aku ngerasa begitu kita di atas nantinya, terus kita cepet puas ya, terus kita ketika berjaya ngerasa pede banget, bisa sombong, bisa angkuh, ya kita bisa cepet jatuhnya gitu ya. Itu sih. Jadi apa ya, coba memahami gitu, apa sih rencana semesta atas ini semua, apa rencana Tuhan ya menempa hidup aku kayak gini. Ya berprasangka baik aja ya, berprasangka yang positif. Mungkin kamu ini ditempa, kamu ditempa, dilatih mentalmu, dibentuk karaktermu, dibentuk pribadimu jadi orang yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana gitu. Jadi menghadapi hidup ini kalau naik turun ya kita harus legowo, harus bijak gitu. Artinya apa? Manusia nggak selamanya di atas, manusia itu bisa di bawah banget ya. Dan itu artinya ya kita itu nggak boleh sombong, nggak boleh cepet puas ya. Ya itu sih. Oke? Kamu harus dengerin intuisimu. Ini terutama ya untuk menghadapi orang-orang. Entah menghadapi dia, menghadapi teman, dan menghadapi keluarga. Tuh. Iya, apalagi keluarga ya. Nih. Misal kayak gini loh. Aku kalau ngomong sama dia, itu berfaedah gak sih? Aku kalau bicara sama dia, itu solusi atau enggak? Ya. Aku kalau ribut sama dia, aku kalau bertengkar sama dia, itu ada faedahnya atau tidak, ya. Jadi dengar intuisimu, jangan buang-buang energimu. Tuh. Kemudian apa ya? Jangan membanding-bandingkan hidupmu sama orang-orang, ya. Jadi kalau kamu lihat teman-temanmu, kalau kamu lihat orang-orang masa lalumu, kalau kamu lihat siapa tuh, keluarga, saudara, gak usah banding-bandingin dirimu sama mereka ya. Kita semua punya porsi penderitaan masing-masing, kita semua punya porsi kebahagiaan masing-masing, dan di fase yang berbeda tentunya ya. Jadi jangan ada rasa kok gini banget ya aku ngerasa kurang, aku ngerasa apalah aku gitu. Jangan insecure, jangan minder ya. Jangan kayak gitu. Itu buang-buang energi loh. Kalau kita banding-bandingkan hidup kita sama orang, itu menguras energi. Insecure itu, minder itu, takut, cemas, ngerasa nggak aman, nggak percaya diri, itu membuang energi. Karena terkuras energi kita. Soalnya disitulah overthinking, disitulah baperan, disitulah sensitif gitu. Jadi nggak semangat ngapa-ngapain. Tuh. Jadi ketika melihat kehidupan orang ya udah, dengar intuisimu. Dengar intuisi dalam artian gini loh. Kata hatimu bilang, kamu jangan fokus melihat orang. Lihat dirimu aja dulu ya. Kalau kata hati, intuisi bilang, udahlah, hidupnya orang, hidup kamu ya hidup kamu. Fokus ke jalan hidupmu, fokus ke apa tujuanmu saat ini gitu. Tujuanmu saat ini misalnya perbaiki finansial. Tujuanmu saat ini misalnya meningkatkan keuangan. Ya fokusnya ke situ, bukan fokus lihat kehidupan orang. Apalagi itu namanya distraksi ya, bisa bikin gagal fokus. Harusnya mikirin duit nih sekarang. Ya gara-gara dia, mereka, aku mikirnya ke sana, mikirnya ke orang-orang itu ya, padahal harusnya mikirin duit gitu. Ya hati-hati dengan distraksi ya. Itu namanya gangguan gitu ya, gangguan melihat kehidupan orang. Jadi ya pokoknya fokus aja lah ke tujuanmu ya, pasti kamu ngerti lah. Dan aku ngerasa ya ini beberapa kalian mungkin seperti itu, tapi aku lihat ada yang akan melewati fase itu ya. Akan melewati kok fase apa ya? Ya udah, urusan orang, urusan saya.
jalan hidup saya, mereka yang mereka. Ya gitu. Ini beberapa kalian tahun ini harus memikirkan, ya. Apa opsi lain? Apa pilihan lainnya supaya hidup kamu tuh maju, supaya hidup kamu tuh berkembang. Ya supaya hidup kita nggak gini-gini aja, ya. Jadi ini buat yang ngerasa aja ya, buat yang ngerasa aku harusnya berubah nih. Nggak boleh gitu-gitu aja ya, nggak boleh gini-gini aja gitu. Harus apa lagi ya? Nah ini harus dipikirin. Harus dipikirin kayak contohnya ya, harus kerja apa lagi ya? Harus nyari tambahan dari mana lagi ya? Ya memang harus dipikirkan. Dan kamu akan dapat jawabannya. Kamu dapat nanti jalan keluarnya ya. Asal mau belajar, mau apa ya? Mencari jawabannya sampai ketemu jawabannya. Oke? Aku ngerasa ini kalian ada ya menginginkan cinta dan kasih sayang yang tulus ya. Ada kalian begitu. Mungkin banyak Taurus ya. Pengen banget dicintai, disayangi orang yang tulus, orang yang peka, orang yang mengerti ya. Mungkin kamu inginkan orang yang lebih lembut, orang yang lebih mengerti kamu gitu. Orang yang sabar sama kamu ya. Cuma ya udahlah, cinta dan kasih sayang, support, dukungan itu bisa kamu dapat kok dari dirimu sendiri ya. Jadi jangan cari keluar, jangan cari di mana dia, di mana mereka. Udahlah ya, kurangi ekspektasimu, kurangi banyak berharap itu ya. Jadi lebih kayak ya udah, aku bisa cintai diriku, aku bisa sayangi diriku, aku bisa andalkan diriku, aku bisa semangatin diriku ya. Tadi kan dibilang gitu. Itu kuat loh energinya. Nah, seseorang ingin bilang kamu itu semangat lah. Semangat ya. Tuh. Siapapun ini ya. Apakah ini orang tuamu, ayah ibumu, saudaramu, temanmu, orang masa lalumu, atau orang sekarang ya, atau siapa ini ya, pengen bilang kamu tuh semangat lah, semangat untuk bangkit ya. Tuh. Terus aku lihat ini beberapa ada juga kesel ya, jengkel begitu sama kamu, atau ada yang emosionalnya ya, emosionalnya nggak stabil gitu hadapi kamu ya. Ada mungkin gitu ya, mungkin ada yang gregetan, ada yang emosian juga sih lihat kamu, ada yang gemes gitu ya. Aku maunya kamu begini, aku maunya kamu begitu. Kayaknya banyak ekspektasi orang ini sama kamu ya, banyak harapan orang ini sama kamu. Itu sih. Cuma terlepas dari itu semua, ya kita fokus ke diri sendiri aja dulu ya. Kita handle dulu diri kita sendiri. Kalau diri kita udah bener, baru kita benerin ke orang-orang ya. Kalau diri kita udah beres, udah selesai sama diri sendiri, baru kita bisa menghadapi orang-orang ya. Ibarat kata apa ya, ya kita kan ngurus diri dulu ya, ngurus diri kita aja dulu ya, baru mikirin orang, sebenarnya gitu ya. Oke, sampai sini dulu Taurus. Ini berapa saja yang cocok ya, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.